Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di tempat ini kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan salat. Kita akan bahas kembali tentang keutamaan zakat. Apa arti zakat secara bahasa? Kemarin di hadis kedua sudah kita bahas. Apa arti zakat secara bahasa? Zakat artinya membersihkan atau mensucikan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dari dosanya dengan istighfar, mensucikan hartanya dengan berzakat. Qad aflaha man tazakka, mensucikan badannya dengan mandi dan dengan wudu. Nah, zakat ini secara bahasa artinya mensucikan. Mensucikan dari apa? Dari kotoran harta kita. Karena pada setiap harta yang kita miliki, di sana terdapat hak orang lain. Di sana terdapat hak orang lain. Di mana setiap muslim mempunyai tanggung jawab untuk membantu saudaranya sesama muslim. Untuk membantu saudaranya sesama muslim. Zakat ini kenapa ada? Kenapa disebutkan sebagai kotoran, pembersih kotoran? Karena lihat, ketika kita mendapatkan rizki, mendapatkan uang, maka ketahuilah di dalam rizki tersebut ada campur tangan orang lain, ada usaha orang lain. Kita misal jualan baju. Nah, baju ini kan ada yang dibuat dari kain. Kainnya ada yang nenun dari benang. Benangnya ada yang buat dari serat-serat sebagainya. Ada amal pekerjaan orang lain di dalam pekerjaan kita, di dalam rizki yang kita dapatkan. Maka ketika kita mendapatkan rizki yang cukup, kita punya kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari harta tersebut untuk orang lain, karena mereka punya jasa atas rizki kita. Bisa nggak kita jualan sesuatu yang dari awal sampai akhir gak ada campur tangan orang lain? Gak bisa. Kita jualan buku, bukunya ada yang nyetak, ada yang ngeprint, kertasnya ada yang buat. Kertasnya dibuat dari apa? Dari pohon, ada yang nebang. Yang penebangnya pun dari kapak, kapaknya ada yang buat. Maka setiap amal kita, setiap pekerjaan kita, setiap rizki yang kita dapat ada campur tangan orang lain. Nah, kita punya kewajiban moral. Karena ada jasa orang lain di dalamnya, kita punya kewajiban moral untuk mengembalikan sedikit dari rizki yang kita miliki untuk kita bantu saudara kita sesama muslim. Itulah zakat. Dan zakat ini pada asalnya tidak jauh dari dua perkara. Zakat dikenakan pada dua perkara. Yang pertama, dikenakan pada pekerjaan yang mengandalkan alam. Dikenakan pada pekerjaan yang mengandalkan alam. Contoh, ada orang yang pekerjaannya menambang emas, menambang perak,
tembaga, besi, batu bara, minyak dan lain sebagainya. Yang mana manusia tidak bisa memproduksi minyak tersebut. Nggak bisa asalnya kita memproduksi emas. Yang memproduksi adalah alam. Yang memproduksi adalah bumi. Karenanya lah kemudian dikenakan zakat. Kemudian ada lagi pekerjaan bercocok tanam, yang mana airnya menggunakan irigasi alami. Tidak bayar kemudian orang untuk nyemprot, enggak. Tidak bayar orang untuk ngasih air, enggak. Jadi pakai irigasi alami, pakai sungai. Maka karena sungainya bukan buatan manusia, airnya bukan buatan manusia, tapi alam yang bekerja, maka dikenakan zakat. Begitupun ketika peternakan. Peternakan, dia ternaknya ternak lepas. Ketika hendak dikasih makan, dia dilepaskan di alam bebas. Makanya makanannya dari alam. Alam yang memberikan. Karenanya lah kemudian dikenakan zakat. Jadi yang pertama konsepnya, setiap pekerjaan, setiap rizki yang menggunakan alam, maka dikenakan zakat. Maka dikenakan zakat. Kemudian kedua, setiap harta yang kemudian disimpan, yang kemudian tidak diputar, maka juga dikenai zakat. Setiap harta yang disimpan, yang tidak digunakan sama sekali, nggak buat kerja, nggak buat makan, nggak buat modal, disimpan saja. Ketika sudah sampai pada nominal tertentu, maka dikenakan zakat. Hikmah dari zakat ini apa? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar kemudian harta kekayaan ini tidak hanya berkumpul pada orang-orang kaya saja. Agar harta tidak hanya berkumpul pada orang-orang kaya saja. Bayangkan kalau orang kaya yang punya segalanya. Misalnya orang kaya bisnisnya sudah menggurita. Dia yang punya makanan, Indomie dia yang punya, snack-snack dia yang punya. Kemudian pertanian dia yang punya. Baju dia yang punya. Kemudian transportasi dia yang punya. Nah, kemudian tidak dikenakan zakat, maka tidak ada timbal baliknya kepada masyarakat. Tidak ada timbal baliknya kepada masyarakat. Hartanya hanya berkumpul di dia saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Nah, makanya kemudian harta tadi harus diberikan kepada 8 golongan. Orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang sangat membutuhkan. 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara, untuk orang fakir. Apa itu orang fakir? Apa itu orang fakir? Orang yang sama sekali tidak punya pemasukan. Gak punya pekerjaan, gak punya duit sama sekali, 0 rupiah. Yang dia hidupnya mengandalkan dari belas kasihan orang lain. Dia makan nunggu ada orang lain yang kasih makan. Dia minum, dia nunggu orang lain mengasih minum. Tidak punya sesuatu apapun. Itu namanya fakir. Gak punya pemasukan. Orang miskin, dia punya pemasukan tapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, kebutuhan primernya. Dia punya pekerjaan
tapi gajinya tidak cukup untuk beli makanan sehari-hari, contoh gak bisa beli beras, gak bisa beli lauk pauk, gak cukup untuk beli sandang, pakaian, itu disebut sebagai orang miskin, punya pemasukan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Kalau tadi orang fakir apa? Sama sekali nggak punya pemasukan. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Dan orang yang mengelola zakat juga dapat bagian. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang hatinya dilembutkan dengan Islam. Jadi ketika ada orang baru masuk Islam, masih ada keraguan di dalam hatinya, maka dibantu dengan zakat. Karena biasanya ketika orang masuk Islam dan latar belakang keluarganya berbeda sama sekali, gak ada yang muslim, maka biasanya ada pertentangan di sana. Dia dicegah nanti. Misalnya si A, dia berasal dari keluarga Kristen. Karena kemudian dia masuk Islam, yang tadinya dikasih uang jajan gak dikasih, yang tadinya dikasih makan gak dikasih, yang tadinya dikasih transportasi, mobil, motor, sebagainya gak dikasih. Karena kemudian kita sebagai saudaranya sama muslim harus membantunya. Dikasih makan, dikasih tempat yang layak. Dari mana? Dari uang zakat. Wa fir riqab wal gharimin wa banis sabil akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam.